sangat mengharapkan kepada Ketua DPW memberikan kami arahan-arahan, memberikan kami dorongan-dorongan semangat tentunya kepada seluruh jajaran pengurus DPC PKB Kota Mataram. Dan dalam hal ini pula sekali lagi kami dari seluruh jajaran merasa berterima kasih telah dikunjungi, dan ini menjadi motivasi tentunya bagi kami pengurus agar terus lebih meningkatkan kinerja, lebih meningkatkan bagaimana supaya PKB Kota Mataram ini seperti harapan kami dan misi kami adalah satu fraksi, Pak Ketua. Insya Allah dari seluruh caleg, bacalek ya, bakal calon itu sudah sekitar 75% sudah ada di kantong seluruh dapil. Ada yang ada baru dapil ada 6, nggak tahu nanti perkembangan, katanya ada perkembangan untuk dapil Kota Mataram bahwa akan menjadi 7 kalau tidak salah, tapi mudah-mudahan ini sudah, kalau dari segi bakal calon legislatif di Kota Mataram alhamdulillah sudah kami terus berpacu untuk mencari yang benar-benar fighter ya, tidak asal mengisi daftar bakal calon atau calon legislatif, tetapi kami mencarinya yang betul-betul fighter. Kami serahkan mungkin ke Ketua DPC terlebih dahulu untuk memberikan sambutan. Untuk itu waktunya kami silakan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak DPW PKB NTB beserta jajarannya sudah berkenan hadir di kediaman kami DPC PKB Kota Mataram. Sebelumnya ini adalah pertemuan pertama kita dengan Bapak Ketua DPW beserta jajarannya, karena sebelumnya memang kita belum pernah disambangi. Jadi Pak Ketua, inilah kondisi kami di Kota Mataram. Jadi kita masih dalam berbenah juga, insya Allah di tahun 2023 nanti kita bisa mengisi kekurangannya. Jadi jangan dilihat tempatnya, tapi lihatlah sebenarnya semangat kita. Jadi semangat kita di DPC ini luar biasa. Jadi Pak Ketua, kita memang memiliki pengurus DPC ini sangat-sangat kita harapkan bisa bekerja sebenarnya. Tapi ada beberapa nama-nama pengurus yang memang tidak pernah kelihatan dan memang tidak pernah nongol. Jadi memang saya sekarang kapasitas sebagai Ketua DPC memang harus bisa mengambil sikap ketika sudah ada surat pertama, kedua, ketiga tidak pernah mengikuti rapat, terpaksa hari ini memang kita harus coret Ketua. Jadi kita akan mengisi dengan pengurus-pengurus yang baru yang memang betul-betul mau bergabung dengan PKB. Jadi masih banyak sebenarnya kader-kader di luar sana yang mau bergabung dengan PKB. Dan alhamdulillah juga, jadi kita di Kota Mataram ini untuk Banom itu sendiri sudah terisi semua. Jadi ketua-ketua Banom yang hadir malam ini ada beberapa. Jadi ada Ketua Banom Perempuan Bangsa berkesempatan hadir, ada Ketua Banom Gemasabah, alhamdulillah. Jadi ada 3 Banom badan otonom yang memang sudah berkesempatan hadir. Jadi alhamdulillah Pak Ketua, harapan kita di DPC Kota Mataram ini sebenarnya sangat-sangat menginginkan satu fraksi utuh. Tidak ada hal yang tidak mungkin, karena kita sendiri di sini memang sudah menjaring 70% untuk nama bakal caleg yang insya Allah nanti di tahun 2024 akan bertarung. Dan insya Allah juga saya ingin Kota Mataram ini jauh pemandangannya berbeda dengan yang sebelumnya. Karena kita sekarang memang mengisi di Kota Mataram ini 50% itu milenial. Jadi bagaimana cara kita akan mengembangkan nanti, itu insya Allah kita akan bersama-sama.
Nah, jadi ada beberapa juga mungkin nanti arahan-arahan dari DPW untuk kita semua di sini, sehingga apa yang menjadi kerja kita nanti di tahun 2023-2024 ini bisa terlaksana dengan baik, dan apapun yang menjadi tujuan kita nanti insya Allah bisa tercapai, mendapatkan satu praksi utuh itu. Nah, mungkin itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti lebih panjang lebarnya dari DPW PKB NTB. Mudah-mudahan di Kota Mataram sudah ada ya, Mas Sabah. Mas Sabah sudah ada. Nah, kemudian ada Gerbang Tani. Gerbang Tani ini tadi izin tidak bisa ikut, termasuk BMI, Garda BMI, Buruh Migran Indonesia. Saya rasa mungkin kalau di Kota Mataram ada ya yang jadi TKI, PMI, ada ya? Oh, banyak. Peminatnya banyak. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, para sahabat yang saya hormati, tujuan dari acara ini adalah pertama kita silaturahmi yang dengan tujuan untuk melaksanakan konsolidasi menjelang perhelatan politik yang menjadi agenda utama kita dalam rangka menggerakkan partai. Akhir-akhir ini kita diperlihatkan baik melalui media elektronik maupun media massa terkait dengan hiruk-pikuk pentas politik nasional kita, terutama masalah Pilpres. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para sahabat, bahwa Pilpres ini sampai dengan hari ini tetap kita mengusung ketua umum kita, Gus Muhaimin, sebagai calon presiden. Jadi sampai hari ini kita tidak boleh bicara dari DPW, DPC sampai dengan ranting. Tidak boleh kita bicara bahwa Gus Muhaimin ini calon wakil presiden, tidak boleh. Jadi kita harus bicara dimanapun kita berada, melalui canvassing, sosialisasi dan sebagainya, bahwa Gus Muhaimin ini sebagai calon presiden. Hasil akhir nanti, kalau memang ternyata finalisasinya menjadi calon wakil presiden, maka itu merupakan takdir akhirnya beliau. Tapi hari ini kita tetap bicara sebagai calon presiden. Dengan berkoalisinya Gerindra dan PKB, maka otomatis Prabowo akan berpasangan dengan Pak Muhaimin. Nah, koalisi Gerindra PKB hari ini, Bapak Ibu sekalian, para sahabat yang saya hormati, hanya sebatas koalisi partai, belum menentukan siapa presiden dan siapa wakil presiden. Nah, sehingga hasil dari deklarasi koalisi kemarin di Bogor itu menyatakan bahwa yang ditandatangani piagamnya hari itu adalah deklarasi koalisi partai antara Gerindra dan PKB. Belum berbicara mengenai presiden dan wakil presiden. Nah, nanti di level akhir mungkin akan diputuskan. Nah, oleh sebab itulah kami di DPW ingin mengajak kita semua, teman-teman di DPC, teman-teman di DPAC, mari kita betul-betul solidkan barisan, kita rapatkan barisan. DPC mengkoordinir DPAC, DPAC mengkoordinir DPRT, terus sampai dengan saksi-saksi kita di tingkat TPS. Kami berharap dan sudah menjadi ketetapan rapat antara DPW dan DPC beberapa waktu yang lalu, bahwa selain DPRT, DPC juga bersama-sama dengan DPW melalui anggota praksi, baik di praksi provinsi maupun di praksi kabupaten kota, untuk membentuk saksi di masing-masing TPS. Nah, saksi ini kita buatkan database. Nanti saya minta kepada DPC untuk mempersiapkan operator khusus untuk saksi ini. Saksi ini harus mulai direkrut dari sekarang. Saksi ini akan menjadi tim kita sekaligus saksi di TPS-TPS. Kalau di Kota Mataram ini ada berapa TPS di kota? Ada sampai 500 TPS? Lebih? Berapa?
Kota Mataram, katakanlah 1.000, berarti DPC Kota Mataram ini harus mempersiapkan 3 dikali 1.000, berarti 3.000. Saya minta saksi ini di luar pengurus DPRD dan usianya tidak boleh lebih dari 35 tahun, karena saksi ini harus by name, by address, by PUN datanya ini, ya, by name, by address, by PUN, dan harus berdomisili di TPS yang bersangkutan. Sekarang ambil contoh begini, kelurahan di lingkungan, dalam satu lingkungan di Kota Mataram ini misalnya paling banter itu kan ada 3 TPS dalam satu lingkungan, itu pun dengan lingkungan yang padat. Nah, asumsilah 3 TPS satu lingkungan, maka dalam satu lingkungan itu kita harus punya kader yang akan menjadi saksi sebanyak 9 orang kalau 3 TPS, dan harus berdomisili di lingkungan tersebut. Jadi tidak bisa saksi itu domisili di Sandubaya menjadi saksi di Skarbele, atau di Ampenan domisilinya menjadi saksi di Cakra. Nah, ini tidak bisa. Saya minta kepada DPC mempersiapkan khusus operator di tingkat DPC untuk mengelola database saksi. Anggarannya dari mana nanti kita rundingkan sama-sama. DPP sudah mengatur. Melalui hari ini DPP membuat program tabungan saksi. Kita semua anggota DPR baik kabupaten kota maupun provinsi diminta untuk menabung menjadi bekal kita untuk membayar saksi. Kemudian target satu fraksi tadi sangat mudah sekali. Hari ini kita 1 kursi tapi suaranya melebihi yang punya 3 kursi kan. Nah, tinggal nanti pemetaan. Pemetaan ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan suara hanya numpuk di Sandubaya, di Ampenan kosong. Jadi sebarannya nggak merata. Itu sebabnya hanya dapat 1 kursi. Nah, suara ini harus merata. Misalnya di Ampenan dapat 12.000, di Cakra 18.000, ya kira-kira begitulah kisarannya. Jangan di Sandubaya 60.000, ternyata di Ampenan cuma 500. Nah, ini yang terjadi di PKB beberapa tahun terakhir ini, sehingga kita dapat hanya 1 kursi terus, ya seperti itu polanya. Saya minta dengan kepengurusan yang baru, dengan semangat yang baru seperti disampaikan Ketua DPC, dengan target yang baru dan harus optimis, dan apalagi ditunjang dengan struktur tingkat DPAC, kemudian ranting, dan kita punya tim yang namanya tim penggerak TPS itu, dan ini harus diwujudkan, Pak. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita satu-satunya partai yang tidak akan diverifikasi secara faktual, yang sudah pasti tidak faktual. Nah, jadi kita yang di NTB kemarin pada saat pertemuan KPU dan Bawaslu mengundang semua partai politik yang ada di NTB, diumumkan bahwa PKB sudah lulus administrasi dan berhak menjadi peserta pemilu tahun 2024. Nah, ini tugas kita sudah bisa kita lampaui 1 tahap. Tahap berikutnya mari kita perbaiki struktur kita. Maka ke depan ini yang harus kita perbaiki adalah struktur. Ketua Umum waktu rapat melalui virtual dengan semua DPW, semua DPC se-Indonesia, beliau menekankan hari ini kita harus mandiri. Kita nggak usah ngarepin NU, ngarepin NW, berharap ke kelompok-kelompok komunitas. Kita harus berusaha sendiri. Kita bangun jaringan-jaringan sendiri, kita bangun komunitas-komunitas sendiri demi meraup suara sebanyak-banyaknya. Yang perlu kita perhatikan juga, jangan pernah berpikir hanya untuk mengejar kursi saja. Yang harus kita pikirkan ini suara juga harus ditingkatkan. Kalau hanya mengejar kursi, ketika nanti rata partai-partai ini dapat 4 kursi misalnya, dalam penentuan pimpinan di DPRD, maka yang dilihat adalah jumlah suara. Yang sampai terjadi hal-hal seperti ini juga menjadi tugas bersama. Saya melihat semangat baru di Kota Mataram, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, kelemahan kita kemarin 2019, saksi kita tidak punya, DPRD kita masih asal-asalan, apalagi DPAC pada saat itu. Jadi struktur ini nggak jalan.